Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan saya sebelumnya dalam topik penegakan hukum yang berkeadilan. Kali ini kita akan membahas lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Mari simak penjelasan saya berikut ini. Lembaga peradilan di Indonesia terdapat 4 ya. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum ini akan melakukan proses persidangan apabila ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan yang bisa dijerat dengan pasal-pasal sesuai hukum yang berlaku di Indonesia misal penipuan, pencurian, kemudian ada perjanjian atau penipuan setelah melakukan perjanjian jual beli misalnya ternyata ditipu, dirugikan, dan nanti bisa disidang di peradilan umum baik nanti perkara pidana maupun perkara perdata. Kemudian peradilan agama yang memeriksa perkara-perkara yang diajukan atau yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam di bidang perkawinan, misal cerai, kemudian rujuk, kemudian warisan, wasiat, hibah, yang terdiri dari wakaf ataupun sedekah supaya diberi atau ditetapkan dengan keputusan yang tetap sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari kan banyak ini tanah yang diwakafkan untuk digunakan sebagai fasilitas umum maka jangan sampai terjadi konflik di kemudian hari caranya apa caranya melalui putusan pengadilan ini Kemudian peradilan militer yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Apabila ditemukan anggota TNI melakukan kejahatan, nanti bisa diadili di peradilan militer. Kemudian peradilan tata usaha negara yang mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara Misalnya di salah satu kabupaten mau membangun jalan kemudian setelah proses pembangunannya ternyata merugikan lahan milik orang lain maka nanti bisa diajukan ke peradilan tata usaha negara supaya dibatalkan keputusan tentang pelebaran jalan tersebut atau tentang bangun jembatan yang merugikan lahan orang lain itu bisa diajukan ke peradilan tata usaha negara. Jadi nanti keputusannya bisa dirubah untuk diperbaiki untuk dilakukan ganti rugi bahkan bisa dilakukan ganti rugi apabila ada yang dirugikan. Kemudian diperlukan penegakan hukum ini supaya apa supaya yang pertama perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang masih melakukan tindakan tidak terpuji ini segera mendapatkan sanksi supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari masih banyak praktik seperti KKN praktik suap premanisme malak berdalih minta uang keamanan dan lain sebagainya ini diperlukan penegakan hukum supaya perilaku ini terkendali tidak meresahkan masyarakat tidak diulanginya kembali. Yang kedua, mengapa diperlukan penegakan hukum? Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti kekerasan yang
berdasar sara, ya, suku, agama, ras, ya, antar golongan, ya, tawuran, bahkan antar tetangga desa tawuran, antar sekolah tawuran, ini perlu upaya penegakan hukum, ya. Kemudian pelanggaran HAM, ya, yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Kalau tadi yang pertama itu masih ada pelanggaran hukum, ya, oleh oknum aparatur, ya, negara. Yang kedua ini potensi-potensi kekerasan, konflik yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Ya. Dan masih ada beberapa perkara yang masih mengambang atau menggantung. Ya. Ini bagaimana proses penegakan hukum berikutnya. Ya. Maka perlu upaya penegakan hukum yang berkeadilan, ya, perlu upaya peran-peran penegak hukum semaksimal mungkin untuk menyelesaikan atau menuntaskan kasus-kasus hukum yang sampai sekarang ini belum ditemukan, ya, atau belum diputuskan bagaimana hasilnya. Termasuk, ya, masih adanya ketimpangan penegakan hukum antara si kaya dengan si miskin. Ya. Sering, ya, kita mendengar ada istilah, ya, hukum itu tajam kalau ke bawah, ya, kalau ke atas tumbul misalnya. Ini perlu dirubah paradigmanya dengan cara penegakan hukum yang berkeadilan. Kemudian yang keempat, pelanggaran oleh wajib pajak, ya, atas penegakan hukum di bidang perpajakan. Nah, ini sering sekali, ya, wajib pajak itu mangkir, ya. Padahal pajak ini dibutuhkan untuk membangun negara, ya. Ya. Tapi kalau banyak wajib pajak yang mangkir, ya, bahkan uang pajak itu digelapkan oleh oknum perpajakan, ya, ini menjadi masalah buat pembangunan Indonesia. Maka perlu upaya penegakan hukum yang berkeadilan, ya. Termasuk dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, ya, akan mampu membentuk kesadaran masyarakat dan aparatur penegak hukum, ya. Jadi kita memiliki kesadaran hukum, ya. Maka perlu kolaborasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, ya, demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat, ya. Penegak hukum perlu memberikan teladan yang baik, ya, menunjukkan integritasnya, ya, memiliki moralitas sebagai aparat penegak hukum, ya, karena selama ini masih terdapat oknum-oknum penegak hukum yang rentan, ya, yang memiliki peluang untuk melakukan suap, ya, untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Ya, ini pendapat Sanyoto pada tahun 2008. Ya. Sehingga perlu penekanan kolaborasi, ya, antara masyarakat dengan penegak hukum. Penegak hukum memberikan teladan yang baik, ya, dalam proses penegakan hukum, dan masyarakat perlu berpartisipasi, ya, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi. Dan kesadaran hukum bagi semua itu tidak ada pengecualian, ya. Jadi kesadaran hukum harus dimiliki oleh semua, bahkan oleh penegak hukum itu sendiri, ya. Penegak hukum juga sadar hukum, masyarakat juga sadar hukum, ya, tanpa memandang profesinya. Ya, maka kita harus berjuang, ya, melawan ketidakadilan yang selama ini masih terjadi, ya, masih ada deal-deal, ya, rupiah dalam penegakan hukum, ya, itu harus kita lawan, ya. Kalau memang kita menemukan hal itu, ya, kita laporkan, ya, kita kritisi, ya. Jangan sampai ketidakadilan itu masih terjadi di sekitar kita, ya. Masyarakat harus tahan gempuran hoax, ya. Masyarakat harus tertib membayar pajak, ya, sebagai upaya kita sudah memiliki kesadaran hukum, ya. Kita harus menghentikan, ya, perilaku koruptif, ya. Kita harus mencegah perilaku koruptif yang ada di sekitar kita, karena apa yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi hukum, ya. Nah, nanti mahasiswa diharapkan mampu, ya, menganalisis permasalahan hukum yang ada di Indonesia, kemudian
mampu memberikan gagasan ya untuk memperbaiki proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa.